warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siva Harinisa dari kelas 11 TJKT 1. Di video kali ini kita sudah memasuki bab 9, yaitu kita akan membahas bab farewell. Yang di bab farewell ini kita ada 17 materi. Nah, yang pertama ada konsep change. Nah, jadi Mikrotik memiliki fitur bernama farewell yang fungsinya untuk melakukan filtering, forwarding, dan marking terhadap paket data yang berjalan melewati router. Nah, agar setiap fungsi dari fitur farewell ini berjalan lebih baik dan optimal, kita perlu menambahkan rules atau alur yang sesuai, yaitu dengan menggunakan change. Nah, jadi change input digunakan untuk memproses paket yang masuk ke dalam router, output digunakan untuk memproses paket yang keluar dari router, dan forward digunakan untuk memproses paket yang hanya melewati router. Nah, selanjutnya yaitu konsep if then. Nah, jadi if adalah jika, sedangkan then adalah maka. Nah, sekarang kita akan terapkan konsep if then ini ke Mikrotik. Nah, di sini saya sambungkan ke Winbox, kemudian kita pilih menu IP dan pilih farewell. Setelah itu kita klik tanda add atau tambah. Nah, konsep if terdapat pada bagian general, artinya parameter yang menentukan suatu paket diizinkan atau diblokir. Nah, paket yang dimaksud ada banyak. Di sini misal ada ICMP, TCP, UDP, dan lain-lain. Nah, jadi paket yang akan difilter memiliki settingan sesuai kebutuhan. Kemudian konsep then ada di menu action. Nah, di menu action inilah sebagai penentu apakah paket tersebut akan di-accept atau drop. Nah, sekarang kita akan coba untuk blokir akses Facebook dari PC pada konsep if, yaitu di general. Pada bagian change kita isikan forward karena dia melewati router. Nah, pada SRC address ini kita isi PC kita, isi IP PC kita. Dan di sini misal 192.168.1.10. Nah, pada DST address ini kita isikan IP Facebook. Nah, untuk mengetahui IP Facebook kita bisa buka command prompt. Di sini bisa kita ketikkan ns look facebook.com. Nah, maka dia akan menampilkan IP dari Facebook tersebut. Nah, di sini saya mendapatkan IP 31.11.95.35. Dan di sini kita masukkan IP-nya 31.13.95.35. Nah, karena facebook.com adalah HTTPS, maka untuk paketnya kita menggunakan yang TCP. Nah, kemudian kita isikan portnya ini 443. Nah, kemudian untuk actionnya kita pilih yang drop. Kita pilih drop ya teman-teman, untuk memblokir akses Facebook. Nah, kurang lebih seperti inilah konsep if then. Nah, selanjutnya yaitu konsep strategi. Nah, konsep strategi pada farewell terdapat dua, yaitu ada accept view, drop any, lalu yang kedua ada drop queue, accept any. Nah, pada topologi kita memiliki 5 buah PC yang akan kita coba untuk konsep ini. Nah, untuk kasus pertama kita akan mencoba agar 2 komputer tidak bisa ping ke internet dan 3 komputer sisanya bisa. Nah, kita akan menggunakan strategi kedua, yaitu drop queue, accept any, artinya blokir beberapa dan izinkan yang lainnya. Dan yang kedua, kita akan mencoba 2 komputer bisa ping internet dan 3 komputer lainnya tidak bisa. Nah, untuk kasus kedua kita akan menggunakan yang accept view, drop any, artinya izinkan beberapa dan blokir yang lainnya. Nah, materi selanjutnya yaitu studi kasus. Nah, di materi keempat ini kita akan mencoba beberapa studi kasus. Yang pertama, kita akan mencoba hanya beberapa VPC yang dapat ping ke router. Nah, di sini teman-teman pastikan semua VPC sudah running atau menyala. Kita akan membuat hanya VPC 1 yang bisa ping ke router. Nah, di sini teman-teman masuk ke Winbox. Teman-teman pilih menu IP. Lalu teman-teman pilih farewell. Setelah itu teman-teman klik tanda add
Nah, untuk kasus yang pertama, chainnya ini kita pilih yang input ya teman-teman, karena source address-nya berasal dari VPC dan berakhir di router, dan strategi yang kita gunakan adalah accept view drop any. Nah, pada src address kita bisa masukkan IP VPC 1. Nah, kita bisa lihat pada topologinya, kita cek di VPC 1. Nah, di sini teman-teman bisa cek IP-nya dengan perintah show IP. Dan di sini saya mendapatkan IP pada VPC 1 ini 192.168.10.254. Nah, kita masukkan di src address-nya 192.168.10.2. Selanjutnya untuk protokolnya yang akan kita gunakan adalah ICMP ya teman-teman, ICMP. Nah, VPC 1 kita izinkan untuk akses internet, maka di bagian action kita pilih yang accept. Nah, lalu jika sudah, kita klik apply dan OK. Dan di sini kita sudah berhasil melakukan accept view, lalu kita bisa lanjutkan untuk membuat rules drop any. Teman-teman klik tanda add, lalu pada bagian general, chainnya teman-teman pilih yang input. Setelah itu untuk IP-nya, kali ini kita biarkan kosong ya teman-teman. Kemudian pada protokolnya kita gunakan yang ICMP, karena nantinya VPC 2 hingga VPC 5 akan kita buat agar bisa ping. Nah, lalu pada bagian action kita ubah menjadi drop. Kemudian jika sudah, kita klik apply dan OK. Nah, kita akan coba melakukan pengujian. Nah, pada terminal VPC 1 ini kita coba ping 192.168.10.1. Nah, di sini dia berhasil ya teman-teman. Maka nantinya jika kita coba ping pada VPC 2 dan yang lainnya, maka akan time out karena tadi kita sudah men-setting supaya VPC 2 sampai VPC 5 tidak bisa melakukan ping. Nah, lalu bagaimana jika kita ingin VPC 1 dan VPC 2 yang dapat melakukan ping router, sedangkan yang lainnya tidak? Maka kita hanya perlu menambahkan rules pada VPC 2. Nah, selanjutnya kita ke studi kasus yang kedua. Hanya beberapa VPC yang dapat ping ke server. Nah, sebelum itu saya akan menambahkan sebuah server pada topologi. Teman-teman bisa klik kanan, pilih node. Nah, teman-teman gunakan yang virtual PC. Di sini namanya kita ubah menjadi server. Nah, ikonnya juga kita ganti. Kita search server.png. Teman-teman pilih yang ini, server.png, lalu pilih select. Nah, untuk description-nya kita ubah menjadi server. Kemudian di sini kita save. Nah, servernya kita sambungkan ke router. Nah, jangan lupa di sini kita nyalakan. Nah, jika sudah, kita bisa lanjut ke studi kasus yang kedua, yaitu hanya beberapa VPC yang bisa ping ke server dan sisanya tidak bisa. Nah, pertama-tama kita akan identifikasi chance yang akan kita gunakan, karena kita akan mencoba ping dari VPC ke server. Karena ia melewati router, maka kita akan menggunakan tipe channel-nya yang forward. Nah, kita konfigurasikan IP-nya terlebih dahulu pada Ether 3. Teman-teman bisa masuk ke Binbox terlebih dahulu. Teman-teman bisa pilih menu IP, lalu pilih menu address. Nah, di sini teman-teman bisa klik tanda add,
Kemudian di sini teman-teman bisa menuliskan IP MikroTik-nya. Di sini saya misalnya 192.168.88.1/24. Nah, untuk edernya kita ganti menjadi eder 3, lalu kita apply dan oke. Nah, lalu kita konfigurasikan pada servernya. Nah, di sini kita tuliskan IP-nya, misal IP 192.168.88.2/24. Kemudian kita definisikan gateway-nya menggunakan IP MikroTik 192.168.88.1/24. Di sini kita enter. Nah, di sini berhasil ya teman-teman, tulisannya checking for duplicate address. Lalu jika sudah, kita buka winbox-nya. Teman-teman pilih menu IP, lalu teman-teman pilih firewall. Nah, untuk rules sebelumnya kita bisa disable terlebih dahulu. Kemudian teman-teman klik tanda add pada bagian general, channelnya kita gunakan yang forward. Nah, untuk SRC address-nya kita gunakan IP milik VPC 3 dan VPC 4. Nah, di sini kita cek terlebih dahulu IP milik VPC 3 dan VPC 4-nya. Nah, di sini IP VPC 3 itu adalah 192.168.10.252. Nah, untuk yang VPC 4 ini 251 ya teman-teman. Di sini kita bisa masukkan IP milik VPC 3 192.168.10.252. Nah, untuk DST address-nya kita definisikan menggunakan IP milik server, yaitu 192.168.88.2. Kemudian protokolnya kita pilih yang ECMP. Nah, jika sudah, kita ke menu action. Untuk isinya kita pilih yang accept, kemudian kita apply dan kita copy. Nah, untuk menambah rules di VPC 4 general chain-nya kita gunakan forward, kemudian SRC address-nya kita gunakan IP milik VPC 4 yaitu 251. DST address-nya sama. Lalu jika sudah, kita apply dan oke. Selanjutnya kita buat rules drop-nya, klik tanda add, kemudian pada bagian general chain-nya kita pilih forward, SRC address-nya kita kosongkan. Untuk DST address-nya kita isikan IP milik server 192.168.88.2. kemudian protokolnya kita pilih yang ECMP. Nah, lalu pada menu action-nya kita pilih drop. Setelah itu kita apply lalu oke. Kemudian kita lakukan pengujian pada VPC 3. Di sini kita coba ping IP server, yaitu ping 192.168.88.2. Enter. Nah, di sini berhasil ya teman-teman. Dan jika kita melakukan pengujian di VPC 4, maka dia juga akan otomatis berhasil. Kemudian saya akan langsung coba ping pada VPC lain yang sudah terblokir. Misal kita coba di VPC 2, kita coba ping 192.168.88.2. Nah, maka di sini akan muncul timeout ya teman-teman. Nah, kita ke materi selanjutnya, yaitu kasus yang ketiga, hanya beberapa VPC yang dapat ping ke internet. Nah, kita akan mencoba VPC 2 dan VPC 5 agar tidak bisa mengakses internet dan yang lainnya bisa mengakses. Nah, pada studi kasus kali ini kita akan menggunakan strategi drop view accept any.
Untuk chain-nya kita akan menggunakan yang forward. Nah, teman-teman bisa buka Winbox. Lalu teman-teman pilih menu IP, lalu pilih menu firewall. Nah, pada konfigurasi sebelumnya kita disable terlebih dahulu ya teman-teman, dengan klik tanda silang. Kemudian teman-teman bisa klik tanda add. Nah, pada bagian general, teman-teman chain-nya harus menggunakan forward. Kemudian SRC address-nya kita isikan IP VPC 2 192.10.253. Nah, kemudian untuk DST-nya kita kosongkan saja. Kemudian protokolnya kita pilih yang ECMP. Lalu pada out interface-nya kita pilih interface yang mengarah ke ESP, yaitu Ether 1. Kemudian pada action kita pilih drop, lalu bisa kita apply dan copy. Untuk SRC address-nya kita ubah menjadi IP milik VPC 5, yaitu 250. Kemudian kita ke action, pada menu action tetap drop, jangan diganti, lalu klik apply dan oke. Kemudian kita tambahkan rules untuk accept ending-nya, kita klik tanda add, kemudian ke general, chain-nya kita gunakan forward, lalu SRC address-nya kita kosongkan. Nah, untuk protokolnya kita pilih yang ICMP. Kemudian out interface-nya kita gunakan Ether 1. Lalu pada action kita pilih accept, dan di sini kita pilih accept, lalu di sini jika sudah kita bisa apply dan oke. Nah, kita coba lakukan pengujian pada VPC 2. Kita coba ping 8888. Nah, di sini muncul tulisan timeout ya teman-teman. Nah, jika muncul timeout seperti ini berarti dia sudah tidak dapat mengakses internet. Nah, maka pada VPC 5 juga dia tidak akan bisa mengakses internet. Sedangkan jika kita coba ping pada VPC 1 ping 88, maka dia akan berhasil ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke kasus yang keempat, yaitu blokir YouTube dari sisi klien. Nah, jadi kita akan menambahkan satu perangkat lagi pada topologi, dan perangkat ini memiliki tampilan GUI. Nah, teman-teman bebas ingin menggunakan vendor yang mana. Di sini saya akan menggunakan yang Linux ya teman-teman. Nah, untuk menambahkannya teman-teman bisa klik kanan lalu pilih node. Nah, di sini saya menggunakan yang Docker IO. Kemudian pada image-nya saya ganti menjadi Linux desktop. Kemudian untuk nama dan description-nya kita ubah menjadi Linux. Untuk ikonnya juga kita ganti menjadi desktop Linux. Lalu select. Kemudian pada opsi Ether 1 DHCP kita centang, dan pada primary console-nya kita pilih yang RDP. Sudah, kita bisa save ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa buka Winbox-nya, lalu pilih menu IP, kemudian firewall, IP, kemudian firewall. Kali ini semua PC akan kita blokir aksesnya. Kita gunakan strategi drop ani. Pertama kita klik tanda add, kemudian pada bagian general, pada bagian chain kita gunakan yang forward karena YouTube memiliki interface yang mengarah ke ISP. Kemudian untuk SRC address-nya kita kosongkan karena kita akan memblokir seluruh klien.
Untuk DST address-nya juga kita kosongkan. Kemudian pada bagian protokolnya kita gunakan yang TCP. Kemudian untuk bagian DST port kita berikan port milik HTTP yaitu 443. Lalu pada tab Advanced, kemudian pada bagian yang TLS host ini kita bisa tuliskan bintang youtube.com bintang. Nah, jadi artinya ini menandakan segala kata apapun yang mengandung unsur youtube.com akan otomatis terblokir. Nah, kemudian pada menu action kita pilih yang drop. Lalu kita klik apply dan kita OK. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian. Pada desktop Linux kita klik Chrome. Kemudian kita klik tanda titik 3 pojok kanan ini. Nah, kita akan mengakses menggunakan jaringan private yaitu New Incognito Window atau mode samaran. Lalu di sini kita bisa ketik youtube.com, enter. Nah, maka di sini dia tidak akan bisa diakses karena sudah terblokir ya teman-teman. Jadi akan seperti ini ya teman-teman. Nah, kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu materi ke-8 adalah firewall log. Nah, jadi log merupakan fitur yang digunakan untuk menampilkan beberapa informasi atau aktivitas yang ada pada router. Nah, kita dapat membuat atau menambahkan catatan aktivitas apa saja sesuai yang diinginkan melalui firewall filter dengan menggunakan action log. Di materi berikutnya yaitu NTP atau blokir akses dari jam tertentu. Nah, jadi NTP yaitu Network Time Protocol merupakan pengaturan waktu pada mikrotik. Salah satu fungsinya yaitu memblokir berdasarkan waktu. Namun, NTP perlu melakukan sinkronisasi waktu terhadap perangkat dan satu jaringan. Istilah lain dari NTP adalah SNTB, merupakan NTP dari versi yang lebih sederhana dan cocok digunakan untuk jaringan skala kecil dengan kemampuan yang terbatas. Nah, jadi metode NTP ada 4. Yang pertama, server sebagai media pool. Yang kedua, klien sebagai penerima. Yang ketiga, ada pnode. Dan yang keempat, broadcast dan multicast. Nah, kita akan coba praktiknya. Kita bisa membuka Winbox-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di Winbox kita pilih menu sistem. Kemudian kita pilih yang SNTP client. Nah, yang enable ini kita checklist. Kemudian untuk primary NTP server kita isi dengan time Indonesia yaitu 0.id.pool.ntp.org. Kemudian untuk secondary NTP servernya kita isikan 1.id.pool.ntp.org. Nah, di sini kita bisa klik apply. Dan pada bagian mode akan berubah menjadi unicast. Nah, kemudian bisa kita lakukan perubahan waktunya sesuai dengan negara kita. Nah, di menu sistem ini kita pilih yang clock. Untuk bagian time zone name-nya kita menggunakan Asia atau Jakarta. Kemudian kita apply dan OK. Kita buka clock-nya lagi. Nah, maka secara otomatis waktunya akan berubah ya teman-teman. Selanjutnya kita ke menu firewall, IP firewall. Nah, pada bagian drop ini kita double klik.
Kemudian teman-teman pilih menu ekstrak, lalu pada bagian time ini kita isikan jam. Misal di sini saya isikan 8 dan di sini kita isikan sampai jam 9. Maka klien hanya bisa mengaksesnya pada jam tersebut saja. Nah, lalu di bawah ini ada pilihan hari, kita centang semuanya, kemudian kita apply dan oke. Selanjutnya kita lakukan pengujian, kita masuk ke Linux desktopnya, kemudian kita buka Chrome. Nah, karena sekarang sudah jam 9 lewat, maka dipastikan aksesnya terblokir ya teman-teman. Di sini saya coba ketikkan youtube.com, enter. Dan di sini dia akan muncul loading dan tidak dapat diakses ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke materi yang ke-10, yaitu konsep address list. Jadi, virtual address list ini artinya adalah cara menjadikan IP address menjadi satu nama. Address list juga bisa sebagai action pada rule virtual, yaitu untuk bisa menentukan address mana saja yang ingin kita pindahi dan dimasukkan ke dalam list. Kita pilih menu IP, lalu pilih virtual, kemudian pilih address list. Nah, misalkan terdapat klien nakal, maka di sini kita bisa tambahkan saja list tersebut. Kita klik tanda add, kemudian untuk name-nya misal di sini namanya itu klien nakal. Kemudian untuk addressnya misal IP 192.168.1.10. Kemudian kita apply dan oke. Nah, misalkan lagi ada sekelompok klien yang nakal dalam satu network, kita bisa klik tanda add, kemudian untuk namanya itu kita bisa namai klien nakal. Kita namai klien nakal lagi. Kemudian bagian address, kita bisa menuliskan range IP-nya, misal 192.168.1.50 sampai 192.168.1.60. Nah, jadi maka IP yang termasuk ke dalam range ini aksesnya dapat kita atur ya teman-teman. Selanjutnya yaitu address list untuk firewall filter. Pada address list untuk firewall filter ini, kita bisa menggunakan fitur address list di mana kita bisa memanfaatkan implementasi address list ini untuk firewall filter. Daripada kita membuat terus satu persatu, maka kita bisa kelompokkan saja dengan address list. Nah, langsung saja kita coba pada Winbox ya teman-teman. Nah, karena sebelumnya pada VPC kita menggunakan IP DHCP, maka sekarang kita akan setting secara statik. Kita akan menggunakan range IP 192.168.99.31 hingga 35 secara berurutan. Nah, di sini saya setting terlebih dahulu. Kita buka, kita running semua VPC-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Dan di sini saya akan ubah satu persatu. Di sini saya tuliskan IP 192.168.99.31/24 hingga 192.168.99.1. Kemudian IP DNS 8888. Saya show IP. Nah, di sini sudah berhasil. Kemudian saya lakukan ke semua PC-nya terlebih dahulu ya teman-teman.
Nah, jika sudah, kita akan membuat beberapa VPC agar dapat mengakses router, sedangkan yang lain tidak bisa, dengan menggunakan firewall filter. Nah, pada firewall, pada bagian address list, kita buat dengan klik tanda add. Kemudian untuk name-nya kita pilih yang kita buat approve. Kemudian addressnya kita menggunakan IP VPC 1 dan 2, yaitu 192.168.99.31 sampai 192.168.99.32. Kemudian kita apply dan OK. Kita ke menu filter rule. Kemudian kita gunakan salah satu rule yang diizinkan. Kita klik 2 kali. Kemudian pada bagian addressnya kita kosongkan ya teman-teman. Nah, kita ke menu advance. Untuk SRC address listnya kita pilih yang approve. Kemudian actionnya kita accept, kemudian apply dan OK. Selanjutnya kita lakukan pengujian di VPC 1. Kita lakukan pengujian di VPC 1. Kita coba ping router ping 192.168.10.1. Enter. Nah, di sini pada VPC 1 sudah berhasil ya teman-teman. Nah, sedangkan jika kita coba ping pada VPC selain VPC 1 dan 2, maka dia akan muncul timeout karena aksesnya sudah kita drop atau tidak diizinkan ya teman-teman. Kita ke materi yang selanjutnya yaitu address list untuk firewall NAT. Nah, di materi ini kita akan coba membuat hanya beberapa VPC saja yang bisa internetan dan sisanya tidak bisa. Saya akan mendefinisikan VPC 1 sampai 4 lah yang dapat mengakses internet. Nah, kita bisa masuk ke Winbox-nya ya teman-teman. Teman-teman bisa pilih menu IP, kemudian firewall. Lalu kita bisa membuat address list terlebih dahulu. Kita ke address list, kemudian pilih add. Name-nya kita tulis VPC 1 sampai 4. Kemudian addressnya kita 169.168.99.34. Kemudian kita apply dan OK. Kemudian kita ke menu NAT. Pada chance kita menggunakan yang SRC NAT. Kemudian kita ke tab advance. Untuk SRC address listnya kita menggunakan yang VPC 1 sampai 4 di sini. Lalu pada actionnya kita menggunakan yang masquerade. Karena kita ingin mentranslate kumpulan IP private menjadi satu IP public, kita bisa klik apply lalu OK. Nah, maka jika kita coba melakukan ping 88 pada VPC 1 sampai 4, maka dia akan berhasil. Sedangkan jika kita melakukan ping 88 pada VPC 5, maka dia akan muncul timeout karena kita sudah setting yang dapat mengakses internet hanyalah VPC 1 sampai 4. Nah, materi yang selanjutnya yaitu firewall NAT SRC NAT. Jadi, NAT memiliki definisi network address translation, berfungsi untuk mentranslate IP private menjadi IP public. Nah, jadi jenis NAT ada 2 tipe. Yang pertama ada SRC NAT dan yang kedua ada DST NAT. Nah, jadi SRC NAT ini digunakan ketika klien yang ada di dalam router ingin keluar. Sedangkan untuk DST NAT ini digunakan ketika klien di internet ingin mengakses jaringan lokal dari internet. Nah, pada SRC NAT, action yang bisa kita gunakan ada 2 macam, yaitu yang pertama masquerade dan yang kedua SRC NAT. Nah, masquerade ini digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public dynamic. Nah, untuk action SRC NAT mudahnya adalah kita menggunakan IP private menjadi IP public secara manual dengan menambahkan IP public tersebut di bagian menu ke address. Selanjutnya yaitu firewall NAT DST NAT. DST NAT digunakan ketika klien di internet ingin mengakses jaringan lokal kita. Nah, di sini saya akan mengembangkan topologi terlebih dahulu. Kita akan tambahkan web server Apache. Perangkat Linux-nya saya matikan terlebih dahulu. Kemudian saya delete. Kita bisa klik kanan, pilih node. Kemudian pilih Docker IO. Image-nya kita gunakan yang Apache 2. Untuk name-nya
kita ubah menjadi Docker web server. Kita scroll ke bawah, kemudian di add satu static kita isikan IP 192.168.99.40/24 agar ia satu network dengan IP McRotic di Ether 2. Kemudian default rootnya kita 192.168.99.1, kemudian DNS-nya 8888. Untuk primary console-nya kita gunakan Telnet, dan second console-nya kita gunakan SSH. Jika sudah, kita save. Kita start terlebih dahulu. Nah, teman-teman bisa jalankan terminalnya terlebih dahulu. Nah, lalu di sini kita bisa cek IP-nya terlebih dahulu dengan perintah ifconfig ether 1. Enter. Nah, kemudian di sini kita IP root. Nah, di sini ia sudah running dan IP-nya sudah tersetting ya, teman-teman. Kemudian kita coba ping internet. Ping 88. Nah, di sini masih timeout ya, teman-teman, karena sebelumnya kita konfigurasi firewall hanya VPC tertentu yang dapat mengakses internet. Maka kita bisa tutup terlebih dahulu. Kita ke Winbox-nya. Nah, maka di sini kita bisa kosongkan terlebih dahulu ya, teman-teman. Kita kosongkan. Kemudian pada bagian actionnya kita ubah menjadi masquerade. Lalu jika sudah, kita apply dan OK. Nah, jika sudah, maka nanti jika teman-teman melakukan ping 88, maka pada web servernya akan berhasil ya, teman-teman. Nah, di materi yang selanjutnya yaitu DSTNet Action DSTNet. Kita akan membahas mengenai action DSTNet dengan melakukan praktik. Pilih menu IP lalu firewall. Nah, di sini kita tambahkan rule baru. Ini digunakan jika ada rangkaian yang terhubung ke internet dan dia ingin akses ke web server, maka dia menggunakan IP public McRotic yang sudah statik. Di sini kita bisa klik tanda add, kemudian pada bagian general untuk chainnya kita pilih yang DSTNet. Kemudian di protokolnya kita menggunakan yang 6 TCP karena dia ingin akses ke web server. Kemudian untuk DST port kita gunakan yang 8181. Sehingga jaringan ataupun perangkat yang terhubung ke jaringan kita, dia harus menggunakan port 8181. Kemudian pada bagian DST address kita menggunakan IP public McRotic static yaitu 192.167.137. Kemudian pada bagian action kita menggunakan yang DSTNet. Untuk to address-nya kita menggunakan 192.168.99.40. Untuk portnya kita gunakan 80 karena web server menggunakan protokol TCP. Jika sudah, kita apply dan OK. Maka saat teman-teman akan melakukan pengujian, teman-teman bisa membuka Firefox atau browser. Nah, ketika teman-teman mengetikkan IP public servernya, seperti saya tadi kan 192.168.137, saya ketikkan 136.8181. Nah, nantinya akan muncul tulisan dari web servernya dan muncul tampilan dari Apache-nya, teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu DNS server.
Nah, jadi pengertian domain name system atau DNS server adalah sebuah sistem yang berfungsi untuk mengkonversi nama domain menjadi alamat IP. Server DNS ini bekerja sebagai jembatan antara nama domain dan alamat IP yang digunakan oleh komputer untuk menemukan lokasi situs web yang dituju. Teman-teman bisa langsung masuk ke Winbox. Kemudian teman-teman pilih menu IP, pilih DNS. Nah, kemudian pada bagian Allow Remote Request kita centang, lalu kita klik static, klik tanda add, kemudian name-nya kita gunakan server 1.mydomain.com, kemudian address-nya kita menggunakan IP milik server 1 yaitu 192.168.88.2. Lalu apply dan copy. Dan di sini name-nya kita ganti server 2.mydomain.com. Untuk address-nya kita menggunakan IP milik web server Apache yaitu 192.168.137. Jika sudah, kita apply lalu OK. Nah, maka nantinya jika kita ping domain pada VPC 1, maka dia akan berhasil atau TTL ya teman-teman. Dan jika kita ping server 2 pada VPC 1, maka dia juga akan berhasil atau TTL ya teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu ke materi yang terakhir adalah DST-NAT Action Redirect. Nah, jadi Redix digunakan ketika akan membelokkan traffic router itu sendiri. Nah, contohnya yaitu hotspot, web proxy, DNS server, router. Nah, ketika klien ingin mengakses domain ke server, maka router akan melakukan action redirect. Nah, kita akan coba langsung praktiknya ya teman-teman. Teman-teman bisa buka Winbox, pilih firewall, lalu klik tanda add, pilih bagian action, kita pilih yang DST-NAT. Nah, jadi ketika kita memilih opsi DST-NAT, maka akan muncul kolom to address. Tetapi jika kita menggunakan yang redirect, maka di sini tidak muncul kolom to address ya teman-teman, karena paketnya akan dilempar ke router sendiri. Nah, kita terapkan ke DNS server. Sebelum itu, pada VPC yang kita miliki harus menggunakan DNS MikroTik Adder 2, yaitu 192.168.99.1. Lalu bagaimana jika IP DNS-nya bukan IP MikroTik 88 misalnya, maka kita tidak bisa melakukan pengujian, karena sebelumnya kita telah konfigurasi DNS dengan spesifikasi IP MikroTik. Tetapi kita bisa menggunakan action redirect ini. Kita ke Winbox, lalu pada firewall kita klik add, kemudian untuk general kita menggunakan yang DST-NAT, kemudian protokolnya kita pilih yang UDP, lalu DST port kita isikan 53. Setelah itu DST address-nya kita menggunakan IP DNS VPC yaitu 8.8.8.8, sehingga nanti VPC yang menggunakan IP DNS 888 tetap bisa akses ke domain server kita. Kemudian kita ke menu action, kita gunakan yang redirect, lalu jika sudah kita bisa apply dan OK. Nah, maka jika kita melakukan ping server 1.mydomain.com pada VPC 3, maka dia akan berhasil ya teman-teman, dia akan TTL. Tetapi bagaimana jika DNS VPC-nya bukan 88, maka pada rule DST address-nya kita kosongkan saja atau kita tutup. Lalu jika sudah, kita bisa apply dan OK. Maka nantinya seluruh VPC yang menggunakan IP DNS berapapun tetap bisa mengakses server 1 atau server 2. Nah, oke teman-teman, jadi materi pada bab 9 ini sudah selesai. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah atau penjelasan dari saya yang kurang dipahami. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.